Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ber-IQ Learning. Sekarang kita akan membahas materi mengenal jenis-jenis sudut. Nah, sudut yang pertama adalah sudut siku-siku, di mana sisi-sisinya saling tegak lurus. Nah, besar sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian, jika sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Dibuktikan dari garis sisi yang lurus, tapi dia garis keduanya kurang tegak, makanya dia kurang dari 90 derajat. Kemudian sudut yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Artinya dia lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Dibuktikan dari garisnya yang melebihi tegak, artinya dia lebih dari 90 derajat. Selanjutnya ada sudut lurus. Namanya sudut lurus artinya sisi pertama dan sisi kedua itu lurus. Besar sudutnya adalah 180 derajat. Jika sudut refleks itu besar sudutnya antara 180 dan 360 derajat. Artinya dia lebih dari 180 derajat tapi kurang dari 360 derajat. Dibuktikan dari garis sisinya yang melebihi sudut lurus. Selanjutnya, sudut putaran penuh adalah sudut yang seolah-olah sisinya menyatu. Nah, ketika sisinya menyatu berarti besar sudutnya adalah 360 derajat. Artinya 360 derajat adalah sudut penuh. Nah, misalnya jika kita tahu 75 derajat nih, 75 derajat artinya dia kurang dari 90 derajat, maka jenis sudutnya adalah lancip. Nah, selanjutnya misal kita punya angka 112 derajat. 112 derajat itu lebih dari 90 tetapi kurang dari 180, maka nama sudutnya adalah tumpul. Selanjutnya kita punya angka 192 derajat. Nah, 192 derajat itu lebih dari 180 derajat tapi kurang dari 360 derajat, makanya namanya adalah sudut refleks. Selanjutnya kita akan bahas latihan soalnya. Di sini ada beberapa soal mengenai sudut. Sudut yang terbentuk dari jarum pendek dan panjang pada jam analog di samping adalah. Nah, jika kita lihat sudutnya bentuknya seperti ini. Bawahnya lurus tapi atasnya tidak tegak lurus. Maka jika atasnya tidak tegak lurus maka disebutnya adalah sudut lancip. Sudut lancip itu adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Selanjutnya di sini adalah besar sudut hasil pengukuran di atas adalah, kita lihat di sini dia bagian bawahnya, bagian yang sebelah sini garisnya melebihi 0, maka yang dibaca adalah gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini kan ada angka pertama, ada angka kedua. Angka kedua itu menunjukkan angka 110 derajat. Selanjutnya kita akan mempelajari cara membaca sudut. Nah, cara membaca sudut kita lihat di sini ada dua angka. Ada angka yang dalam, ini yang pertama, ada angka luar, itu yang kedua. Kita lihat garis merahnya itu dia berada di posisi 0 sebelah sini, bukan di sebelah sini. Artinya ketika garisnya melewati dari 0 pertama, yang kita baca adalah angka kedua, makanya hasil pengukurannya 30 derajat yang sebelah sini. Kemudian di sini juga sama, garisnya melebihi 0, maka dari itu kita bacanya di yang kedua ini melewati nilai 70, maka hasilnya 75. Kemudian yang ini juga sama, dia dibacanya yang kedua, maka hasilnya 110. Dan yang sebelah sini dia dibacanya masih di posisi kedua karena tadi dia melalui 0. Pokoknya garisnya jika dia menuju titik akhir bagian busur berarti dibacanya di angka yang kedua, itu ada angka 150. Kita akan membahas soal berikutnya. Di sini ditentukan sudut yang terbentuk melengkapi sudut siku-siku adalah. Nah, artinya yang ditanyakan yang sebelah sini.
sudut siku-siku itu adalah besarnya siku-siku itu nilainya 90 derajat. Nah, tinggal dikurangin aja yang diketahui. Ini kan yang diketahuinya 55. Berarti 90 dikurangi 55. 10 dikurangi 55 berarti ini jadi 8. 8 dikurangi 5 3. Maka hasilnya adalah 35 derajat. Selanjutnya, kita punya angka besar sudut COB. Nah, ini kalau misalkan kita lihat dia garisnya lurus. Ketika dia garisnya lurus berarti membentuk sudut lurus. Sudut lurus nilainya adalah 180 derajat. Nah, besar sudut COB. COB itu COB. Berarti yang ditanyain yang di sebelah sini. Artinya, kita harus menghitungnya dengan cara sudut COB dilihat dulu ini bentuknya lurus, maka nilainya 180 derajat dikurangi angka yang diketahui. Angka yang diketahui adalah 50 derajat. Berarti 0 dikurangi 0, 0, 8 dikurangi 5 itu hasilnya 3, 1 tidak punya teman, maka hasilnya 130 derajat. Selanjutnya, kita lihat ini sudutnya dia tegak lurus, maka disebut dengan sudut siku-siku. Siku-siku. Nilai sudut siku-siku adalah 90 derajat. Ingat, dikurangi dengan angka yang diketahui. Angka yang diketahui adalah nilainya 55 derajat, sama seperti nomor yang atas ya, maka hasilnya 35 derajat. Meskipun beda posisi, yang ini di atas, yang sebelah sini di bawah, tetap kalau misalkan siku-siku depannya 90 derajat dikurangi yang diketahui. Jika sudut lurus berarti depannya 180 derajat dikurangi angka yang diketahui.